Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memberi saya karunia serta nikmat-nikmatnya sehingga pada kali ini, dalam kesempatan kali ini, saya bisa menyampaikan dan bisa bermuajah dengan saudara-saudara serta teman-teman sekalian dalam keadaan yang sehat dan penuh bahagia insya Allah. Kemudian sholawat serta salam juga saya curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Baik teman-teman sekalian, saya Livia Ananda Putri pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai konsep musibah dan bencana yang terdapat dalam Al-Quran. Sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai musibah itu, perlu kita ketahui mengenai artian atau pengertian dari musibah itu seperti apa. Dalam hal ini, musibah itu dikatakan sebagai sesuatu yang menimpa kita dan itu tidak menyenangkan. Ketika kita tertimpa atau ketika kita mengalami suatu kejadian yang menurut kita itu membuat hati kita tidak enak atau membuat hati kita itu merasa terhina, merasa tersakiti, itu dapat dikatakan sebagai suatu musibah. Pada dasarnya, musibah ataupun bencana itu sudah disinggung dalam Al-Quran. Dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran itu banyak tertera mengenai musibah dan bencana itu seperti apa. Mungkin teman-teman di rumah dapat membuka Qurannya masing-masing pada surat Al-Baqarah, tentunya ayat 155 sampai 157. Itu dijelaskan mengenai musibah dan bencana. Pada ayat 155 yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was tsamarat. Nah, di sini artinya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Di sini Allah tuh telah menjelaskan kepada kita sebagai hambanya bahwasanya kita manusia, hambanya Allah, itu akan merasakan sebuah ujian dari sang pencipta kita, yaitu Allah. Dimana ujian-ujian atau musibah yang kita terima itu tidak hanya berbentuk sebagai sesuatu yang membahayakan diri kita atau mengancam nyawa kita. Bisa jadi ujian yang diberikan kepada Allah itu berupa kelaparan, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ini. Bisa berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kemudian kekurangan jiwa. Maksudnya dalam kekurangan jiwa ini kita terlahir sebagai seorang yang dalam tanda kutip kita berbeda, kondisi kita itu berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Itu bisa dikatakan sebagai suatu ujian. Wabasyiris shabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika kita mendapatkan ujian tadi dan kita sabar dalam menghadapinya, di sini Allah memberi suatu kabar gembira kepada kita, yakni orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Dijawablah pada ayat selanjutnya, yakni ayat ke-156 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, musibah yang dimaksud dalam ayat ini seperti apa? Seperti yang disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu seperti halnya ketakutan. Ketika kita ketakutan akan masa depan, itu merupakan suatu ujian dalam diri kita. Kemudian kita misalnya diuji dengan sekelompok orang terdekat kita yang mungkin dapat
menyakiti hati kita itu merupakan bentuk dari suatu ujian. Kemudian pada ayat selanjutnya juga dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, ulaika alaihim sholawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika kita tertimpa musibah dan kita sabar, kita menerima, maka Allah akan memberikan kita kabar gembira dan akan memberikan petunjuk kepada kita. Dari penjabaran mengenai musibah itu sendiri, kemudian musibah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, musibah itu terjadi atas kehendak Allah. Nah, hal ini itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Dalam ayat ini tuh sudah jelas bahwasanya kejadian-kejadian yang terjadi atau fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini ataupun tahun-tahun sebelumnya, bahkan kisah-kisah umat-umat dahulu itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh dari adanya musibah yang dikehendaki oleh Allah itu seperti apa? Seperti adanya tsunami, kemudian seperti adanya erupsi, gunung meletus. Lah, itu kan merupakan suatu kejadian yang kita sebagai manusia itu kan tidak bisa ikut campur dalam urusan yang seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk menandingi kekuasaan yang Allah miliki. Karena itu pun sudah menjadi kehendak yang Allah tetapkan. Nah, pada kejadian seperti inilah kita sebagai manusia itu tidak bisa mengetahui kapan hal itu terjadi. Misalnya kayak adanya gempa di Cianjur yang menimpa saudara-saudara kita, kemudian erupsi yang di Lumajang, itu kan terjadi secara tiba-tiba. Kita sebagai manusia kan tidak bisa mengetahui pada jam kesekian, pada hari kesekian. Kita kan tidak bisa mengetahui. Nah, itulah maka yang dinamakan musibah atau bencana yang terjadi atas kehendak Allah. Kemudian musibah ataupun bencana itu bisa terjadi karena ulah manusia. Kok bisa? Nah, hal ini sudah dijelaskan pula dalam Al-Quran pada surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, kerusakan ini ataupun bencana-bencana yang terjadi pada saat ini seperti banjir, longsor, itu bukan semata-mata karena kehendak Allah saja, tapi itu karena ada campur tangan dari manusia. Ketika Allah menciptakan dunia dengan keindahannya, dunia dengan kekomplitannya untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia maupun hewan. Lah, kenapa kita sebagai manusia, sebagai sosok makhluk yang sangat memiliki kesempurnaan yang tinggi dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya, kita malah merusaknya? Kita seperti menebang habis-habisan pohon yang terdapat di hutan, kemudian dengan seenaknya tanpa kita pikir lebih panjang kejadian-kejadian yang akan menimpa kita selanjutnya seperti apa. Kita hanya memikirkan keuntungan pada diri kita, melakukan misalnya seperti membuang sampah. Contoh kecilnya seperti membuang sampah. Nah, itu kan bisa menyebabkan banjir yang juga dapat merugikan kita, yang dapat menjadikan bencana terhadap diri kita sendiri. Itulah yang disebut sebagai bencana atau musibah yang terjadi akibat adanya ulah tangan manusia.
Padahal Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, terjadinya musibah yang seperti itu, seperti adanya tanah longsor, banjir, itu tidak semata-mata sia-sia Allah ciptakan hal yang seperti itu. Untuk apa Allah menciptakan adanya musibah dan bencana seperti itu? Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Sudah sangat jelas bahwasanya setiap apa yang ada di bumi ini, setiap apa yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki manfaat dan itu tidak akan sia-sia. Begitupun dengan musibah. Musibah diciptakan itu semata-mata memiliki tujuan yang sangat indah. Mungkin sebagian orang menganggap bahwasanya musibah itu merupakan hal yang sangat merugikan bagi seorang manusia, tapi di sisi lain orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir panjang itu akan memikirkan bahwasanya hal itu terjadi dan ada hikmahnya. Adapun tujuan musibah yang Allah ciptakan tak lain yaitu musibah itu sebagai ujian, sebagaimana surat Al-Baqarah tadi bahwasanya musibah itu sebagai ujian. Kita diuji dengan berbagai keadaan sulit, misalnya kita pada sebagai mahasiswi akhir misalnya ini ya, kita diuji dengan adanya kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan skripsi. Nah, itu ketika kita dapat kira-kira dengan ujian itu tuh Allah ingin mengetahui sejauh mana hambaku bisa menerimanya dan sejauh mana pula dia akan mengingatku dengan adanya ujian tersebut. Lah, tujuan keduanya yaitu mengangkat derajat seseorang karena telah melewatinya dengan baik. Perlu digarisbawahi ketika Allah memberikan ujian dan seorang hambanya dapat melakukannya, menerimanya dengan penuh keikhlasan, lapang dada, kesabaran, maka Allah akan mengangkat derajat orang yang diberi musibah tadi. Nah, untuk selanjutnya tujuan musibah itu apa? Sebagai peringatan. Misalnya ketika kita banyak melakukan kelalaian, ketika kita banyak melakukan suatu kesalahan, maka Allah mendatangkan musibah, maka Allah mendatangkan suatu ujian untuk menyadarkan diri kita bahwasanya hal itu sudah tidak benar dan kamu harus kembali kepada jalan yang sebenarnya. Adapun contoh-contoh musibah yang lainnya yaitu seperti bencana alam, terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya hal itu terjadi akibat banyaknya dosa-dosa manusia. Nah, apakah hal ini patut kita ucapkan ketika kita melihat saudara kita tengah tertimpa musibah dan lantas kemudian kita mengatakan bahwasanya Allah mendatangkan hal itu karena itu merupakan suatu kesalahan yang kamu perbuat, karena banyaknya dosa-dosa yang kamu perbuat, karena kamu banyak melakukan suatu kemaksiatan. Nah, hal yang seperti ini itu jelas tidak patut untuk diucapkan ketika saudara kita mendapatkan musibah. Karena apa? Sebaiknya ketika kita melihat saudara kita yang tengah kesusahan, kita itu tidak malah mengolok-ngolok mereka, tidak malah mengatakan bahwasanya kampungmu itu terjadi suatu bencana yang memakan banyak korban jiwa itu akibat kemaksiatan yang kamu perbuat. Nah, hal ini ketika kita mengucapkan hal yang seperti itu, sesungguhnya itu menunjukkan karakter kita itu seperti apa. Dan ketika kita mengucapkan hal yang buruk, itu merupakan suatu mencerminkan suatu kesombongan yang ada pada diri kita. Secara tidak sadar ketika kita mengucapkan bahwasanya bencana itu terjadi karena ulahmu, karena itu merupakan akibat dari kemaksiatan yang kamu lakukan. Emangnya kita tidak pernah melakukan suatu maksiat? Apakah cuma di suatu wilayah itu saja yang melakukan suatu maksiat? Bukan karena itu Allah tuh memang menurunkan suatu musibah, menimpakan suatu musibah yang berbentuk bencana alam dan lain sebagainya. Itu bukan semata-mata karena ingin menunjukkan bahwasanya hambaku banyak dosa, tapi bisa saja kan Allah ingin mengangkat derajat orang yang ditimpa musibah tersebut. Allah akan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Maka seyogyanya kita ketika melihat orang yang dalam kesusahan atau tertimpa musibah, maka sebaiknya kita itu
memberikan motivasi, menyenangkan hati mereka, tidak malah mengolok-olok. Apalagi berkata bahwasanya itu adab karena ulamu, karena itu sangat menyakiti hati mereka. Setidaknya kita ketika kita tidak bisa membantu dengan materi, sebaiknya kita menyenangkan dengan ucapan kita, menyenangkan hati mereka. Dan untuk yang terakhir, saya akan menyampaikan cara bijak ketika tertimpa musibah itu. Sebagai manusia kita harusnya seperti apa sih? Cara yang bijak ketika kita tertimpa suatu musibah, sebaiknya kita itu menerima dengan keikhlasan. Kemudian kita berpikir positif bahwasanya setelah kejadian itu pasti akan ada sesuatu yang lebih baik yang akan diberikan Allah kepada kita. Dan yang paling penting juga kita harus menerimanya dengan lapang dan penuh kesabaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.